2045. Apa yang akan terjadi jika karakter generasi muda yang memotori bangsa mengkhawatirkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Wargi Jabar, perkenalkan saya Firnu Wistewati yang pada saat ini menduduki kelas 11 di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Negeri 3 Bale Endah, Kabupaten Bandung. Teman-teman, di tahun 2024 ini kita seringkali disibukkan dengan pembahasan-pembahasan tanpa arti dan juga menyiapkan langkah-langkah namun pada nyatanya tanpa aksi. Dan tentunya hal inilah yang membawa saya untuk membahas lebih lanjut mengenai pendidikan karakter pada generasi muda saat ini. Berhadapan dengan pendidikan karakter, kita tidak dapat memungkiri bahwasanya kenakalan-kenakalan remaja kerap kali terjadi. Bahkan aksi-aksi yang di luar batas kenakalan kerap kali menjadi hambatan bagi Indonesia untuk terus maju ke depan. Salah satunya adalah tawuran atau aksi kekerasan, di mana hal ini menjadi salah satu sumber terbesar yang menghambat Indonesia maju dan juga memajukan karakter-karakter para generasi muda yang ada di dalamnya. Di mana hal ini kerap kali orang-orang mengatakan diakibatkan dari kurangnya peran orang tua, pengaruh lingkungan, atau bahkan pola dan juga sistem pendidikan yang masih kurang. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Apakah pemerintah masih abai terhadap karakter para generasi muda yang tentunya akan memotori kehidupan bangsa di masa depan? Namun hal ini tentunya tidak dapat kita nilai sendiri mengingat pemerintah pada saat ini telah membuat suatu program menarik yakni P5. Program penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya harus kita maknai, bukan hanya dijadikan sebagai materi untuk membentuk generasi muda berkarakter sesuai dengan apa yang kita harapkan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seseorang pernah berkata bahwasanya wajah bangsa di masa depan ditentukan dari karakter generasi muda yang dibentuk dari sekarang. Namun ironisnya, perlu kita sadari bahwasanya karakter generasi muda masih jauh pandang dan juga belum memenuhi kata sempurna. Dan hal ini tentunya mengkhawatirkan mengingat target Indonesia yang ingin menyatakan Indonesia Emas di tahun 2045. Pendidikan karakter, dua kata yang berbeda yang tentunya memiliki makna yang berbeda pula. Yang pertama yakni pendidikan dan yang kedua adalah karakter, di mana secara sederhana pendidikan merupakan usaha terencana untuk membentuk manusia secara utuh. Sedangkan karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya karakter adalah watak, sifat-sifat, kewajiban atau bahkan budi pekerti. Namun nyatanya tak hanya itu. Dalam salah satu podcast, Doni Kusumo, salah satu penulis hebat menyatakan bahwasanya karakter bukan hanya sebatas perangai, melainkan karakter merupakan struktur dalam diri manusia untuk melakukan segala sesuatu melebihi keterbatasan yang ada dengan melalui nilai-nilai. Hal ini tentunya dapat kita contohkan dalam karakter-karakter para pahlawan, di mana mereka memperjuangkan kemerdekaan dan mendobrak segala keterbatasan yang ada melalui nilai-nilai nasionalisme dan juga keteguhan yang dapat kita contoh. Membahas mengenai pendidikan karakter, kita seringkali berhadapan dengan kata budi pekerti, adab kesopanan, dan juga etika. Dan tentunya hal inilah yang menjadi pembahasan menarik. Apa sih perbedaan dari budi pekerti, etika, atau bahkan adab kesopanan? Ketiganya merupakan kata yang berbeda, di mana budi pekerti merupakan perangai, watak, atau bahkan akhlak. Sedangkan etika merupakan ajaran yang mengkaji dari budi-budi pekerti tersebut. Sedangkan adab kesopanan atau yang biasa kita kenal sebagai etiket merupakan adab-adab kesopanan yang berbeda jauh dengan moral atau bahkan berbeda dengan budi pekerti. Jadi dapat kita bedakan bahwasanya budi pekerti ini merupakan nilai-nilai moral yang dapat dikaji oleh etika. Sedangkan etiket atau adab kesopanan berbeda jauh dengan yang namanya moral. Jadi ketika seseorang melakukan tindak kejahatan, bukan berarti dia tidak memiliki adab kesopanan. Karena bisa saja dia hormat kepada orang tua, namun dia tidak memiliki nilai-nilai moral yang baik.
Sedangkan orang-orang yang memiliki nilai moral yang baik, belum tentu dia mendapatkan adab kesopanan yang baik pula. Mengingat begitu pentingnya pendidikan karakter, kita dapat merefleksi diri agar dapat lebih meningkatkan kembali karakter yang kita miliki. Tentunya dengan mempelajari kembali adab-adab kesopanan, moral, atau bahkan budi pekerti, yang tentunya hal inilah yang akan mengubah wajah bangsa di mata dunia. Saya Firnus Dawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.